Gila sih bos, orang-orang masih sibuk flexing mobil cicilan, padahal badai ekonomi 2027 udah nongkrong depan pintu. Yang serem bukan krisisnya, tapi banyak orang masih ngerasa aman. Mereka pikir duit bakal ngalir terus kayak biasa. Padahal, sejarah tuh nggak pernah gagal ngasih tamparan. Tahun susah selalu datang diam-diam, terus nyapu usaha yang cuma modal gaya. Nah, di video ini, gua bakal bongkar 7 usaha yang justru meledak pas krisis 2027 nanti. Dan percayalah, ada usaha yang kelihatannya receh, tapi malah bikin orang jadi tajir waktu yang lain megap-megap nyari makan. Lo jangan skip video ini, serius. Karena kebanyakan orang tuh baru sadar pas dompet udah tipis. Dan lucunya, peluang gede justru nongol pas orang lain panik. Gua udah ngeliat pola yang sama dari krisis ke krisis. Waktu orang takut belanja, ada usaha tertentu yang malah laris kayak gorengan depan kantor pas jam pulang. Yang bikin nyesek, peluang itu sering diremehin sama orang sok keren. Mereka gengsi jualan yang pasaran, padahal duitnya ngalir deres tiap hari. Jadi tahan nongkrong lu bentar di sini, karena nomor terakhir bakal bikin lu mikir keras. Sekarang gini bos, krisis itu bukan cuma soal dolar naik atau harga barang gila-gilaan. Krisis tuh bikin mental orang berubah. Orang yang tadinya boros jadi irit, yang tadinya pilih-pilih jadi cari murah, yang tadinya nongkrong tiap malam jadi mikir 2 kali buat beli kopi susu. Dan dari perubahan kebiasaan itu, lahirlah usaha-usaha monster yang diam-diam nyedot duit pasar. Makanya, orang kaya makin kaya pas krisis, karena mereka ngerti satu hal, di balik kepanikan selalu ada kebutuhan yang nggak bisa berhenti. Gua sering ketawa sendiri ngelihat orang terlalu sibuk nyari bisnis keren, maunya startup, maunya aplikasi, maunya kantor estetik. Padahal pas krisis datang, yang dicari orang bukan keren-kerenan, orang nyari yang bikin hidup mereka bertahan. Lu ngerti nggak? Bertahan. Dan bisnis yang bisa bantu orang bertahan, itu yang bakal dicari tiap hari tanpa perlu promosi sok motivator. Jadi kalau sekarang lo masih mikir usaha kecil itu memalukan, bisa jadi pola pikir lo sendiri yang bikin kantong tetap kosong. Yang paling bahaya di tahun 2027 nanti tuh bukan AI, bukan robot, bukan teknologi, tapi gelombang PHK sama harga hidup yang makin nyekik. Orang bakal mulai nurunin gengsi demi bisa makan. Dan justru, di situ peluangnya muncul gede banget. Banyak usaha yang dulunya dianggap kelas bawah, bakal naik kasta jadi mesin uang. Karena ekonomi goyang, orang nggak peduli citra. Yang penting hemat, cepet, dan nyelamatin pengeluaran mereka. Ini fakta pahit yang banyak orang nggak mau denger. Dan anehnya ya bos, setiap krisis selalu bikin 2 jenis manusia muncul. Yang pertama, sibuk ngeluh tiap hari sambil nyalahin pemerintah, nyalahin keadaan, nyalahin nasib. Yang kedua, mereka diam-diam buka peluang dari kekacauan. Mereka ngerti kalau uang tuh nggak hilang, duit cuma pindah kantong dari orang yang nggak siap ke orang yang peka ngelihat kebutuhan pasar. Makanya jangan heran kalau nanti ada orang biasa tiba-tiba kayak mendadak di 2027, karena mereka masuk lebih awal waktu orang lain masih denial. Gua nggak bilang semua orang harus jadi pebisnis gede, enggak. Kadang justru usaha paling cuan itu usaha kecil yang jalan terus tiap hari. Krisis bikin orang berhenti mikir gengsi. Orang bakal lebih milih beli makan murah dibanding nongkrong fancy. Lebih milih servis barang lama dibanding beli baru. Lebih milih cari barang second dibanding maksa cicilan baru. Dan semua perubahan itu ngelahirin peluang liar yang sekarang belum banyak dilirik orang. Nah, usaha pertama yang bakal meledak pas krisis 2027 tuh simple banget. Bahkan mungkin ada di sekitar lo sekarang. Usaha makanan murah meriah. Jangan ketawa dulu bos. Ini bukan cuma soal jual nasi goreng pinggir jalan. Ini soal psikologi orang saat duit mulai seret. Ketika dompet makin tipis, orang bakal nurunin standar makan mereka. Yang penting kenyang, murah, cepet. Dan disitulah pemain makanan sederhana mulai panen duit tiap hari tanpa berhenti. Coba lo pikir logikanya. Orang kaya mungkin masih bisa makan di restoran mahal, tapi mayoritas masyarakat, mereka bakal cari paket hemat, nasi bungkus, lauk murah, minuman murah meriah. Bahkan warteg bisa jadi ladang emas kalau pinter main harga dan rasa. Karena saat krisis, orang tetap harus makan. Mau ekonomi jungkir balik juga perut nggak bisa diajak kompromi. Itulah kenapa bisnis makanan murah tuh kayak kecoa. Susah mati walaupun keadaan kaos. Yang sering gagal paham tuh anak muda sekarang. Mereka mikir usaha harus unik biar viral.
Padahal, usaha makanan murah nggak butuh viral buat cuan. Yang dibutuhin cuma konsisten dan ngerti lidah pasar. Lo jual menu sederhana tapi bikin nagih, selesai. Orang bakal balik lagi. Dan pas krisis nanti, pelanggan loyal jauh lebih berharga daripada followers ribuan tapi nggak pernah beli. Banyak orang bakal sadar telat kalau bisnis paling tahan banting ternyata bisnis yang tiap hari disentuh rakyat biasa. Dan jangan salah ya bos, margin di bisnis beginian kadang bikin melongo, karena volume pembelinya tinggi banget. Orang bisa beli tiap hari, bahkan 2 kali sehari. Lo bayangin kalau satu hari ada ratusan transaksi kecil yang terus muter tanpa berhenti. Itu duit ngumpulnya serem. Makanya jangan heran kalau nanti tukang makan sederhana malah punya cash flow lebih sehat dibanding orang kantoran yang gajinya kelihatan gede, tapi cicilannya kayak lintah darat. Yang bikin bisnis makanan murah makin brutal pas krisis adalah efek domino ekonomi. Saat banyak orang kehilangan kerjaan, mereka bakal nyari makanan paling worth it. Mereka nggak peduli tempatnya estetik atau enggak. Yang penting porsinya masuk akal dan harga nggak bikin jantung copot. Dan di momen itu, orang-orang yang udah siap di bisnis makanan murah bakal jadi tujuan utama pasar. Mereka bukan cuma jual makanan, mereka jual solusi buat orang bertahan hidup. Tapi ingat ya bos, bukan berarti asal jual makanan langsung kaya. Yang jalan tuh yang ngerti medan. Harga harus masuk, rasa jangan ngaco, pelayanan jangan jutek kayak ditagih utang. Orang lagi susah jangan malah dibikin emosi. Dan satu lagi, lokasi tuh penting banget. Dekat kos-kosan, dekat pabrik, dekat kampus, itu ladang perang rebutan pelanggan. Yang ngerti pola ini dari sekarang, nanti tinggal nikmatin hasil waktu badai ekonomi mulai nyapu banyak orang. Dan percayalah, itu baru usaha pertama. Masih ada 6 usaha lain yang jauh lebih liar. Ada yang modalnya kecil tapi putaran duitnya bikin iri. Ada juga usaha yang selama ini diremehin, tapi pas krisis malah jadi rebutan pasar. Yang pasti, kalau lu masih mikir krisis itu cuma bencana, mungkin lu belum sadar kalau buat sebagian orang, krisis justru pintu masuk buat naik kelas. Usaha kedua yang bakal meledak pas krisis 2027 nanti tuh bisnis barang bekas. Nah ini nih, banyak orang sok gengsi ngomongin barang second. Padahal pas keadaan mulai susah, pasar barang bekas tuh berubah jadi hutan duit. Dan lucunya, orang-orang yang dulu paling nyinyir soal barang second, nanti malah jadi pelanggan paling rajin. Karena realitanya simple bos. Waktu ekonomi mulai nusuk leher, orang nggak lagi beli buat gaya. Mereka beli buat bertahan hidup. Lo bakal ngeliat sendiri nanti, orang mulai jual HP lama, laptop lama, motor lama, bahkan perabot rumah demi nutup kebutuhan hidup. Dan di sisi lain, banyak orang juga nggak sanggup beli barang baru karena harga makin ngawur. Akhirnya apa? Pasar barang bekas jadi rame kayak pasar pagi. Yang ngerti cara muter barang second bakal panen cuan gila-gilaan. Ini bukan prediksi so pinter, ini pola yang selalu kejadian tiap krisis datang. Yang bikin bisnis ini brutal tuh karena modalnya fleksibel. Lo nggak harus punya toko gede dulu. Bahkan banyak pemain barang bekas mulai dari kamar kos sempit sama HP kentang. Mereka hunting barang murah dari orang yang lagi butuh duit cepat, terus dijual lagi dengan margin yang bikin senyum sendiri. Dan percaya deh, pas orang lagi panik, banyak yang jual barang jauh di bawah harga normal. Disitulah pemain pinter mulai bergerak. Parahnya lagi, manusia tuh punya sifat lucu. Saat duit seret, mereka masih pengen kelihatan hidup normal. Jadi mereka cari jalan tengah. Nggak sanggup beli baru, akhirnya beli second. Yang penting masih layak. HP second, laptop second, kulkas second, sofa second, semua bakal muter kenceng. Bahkan pakaian thrift bisa makin meledak karena orang pengen tetap tampil oke tanpa bikin dompet muntah darah. Krisis tuh bukan matiin konsumsi, cuma ngubah arah belanjanya. Dan jangan salah bos, bisnis barang bekas itu bukan cuma soal jual barang, ini soal ngerti desperation orang. Kedengeran kejam, emang dunia bisnis nggak selalu manis kayak motivator TikTok. Orang yang bisa baca kepanikan pasar biasanya yang paling cepet cuan. Ketika orang lain takut pegang stok, pemain barang bekas malah sibuk nyari barang murah buat diputar lagi. Mereka nggak sibuk ngeluh ekonomi hancur, mereka sibuk ngitung untung.
Gua pernah lihat orang yang awalnya cuma jual HP second 1-2 biji, sekarang gudangnya penuh barang elektronik bekas. Kenapa? Karena dia ngerti satu hal penting. Barang baru itu nyusahin pas krisis. Harga naik, daya beli turun, tapi barang bekas selalu ada pasar. Bahkan makin susah keadaan, makin rame pembelinya. Dan yang paling gila, bisnis beginian sering jalan terus walaupun ekonomi lagi sakaratul maut. Masalahnya, kebanyakan orang masih kemakan gengsi. Mereka takut kelihatan gak naik kelas kalau main barang bekas. Padahal duit gak peduli gengsi, bos. Duit nempel ke orang yang ngerti kebutuhan pasar. Dan saat krisis 2027 nanti, kebutuhan terbesar orang adalah dapat barang layak dengan harga yang gak bikin sesak nafas. Jadi kalau lo dari sekarang udah ngerti cara jual beli barang second, lo sebenarnya lagi nyiapin pelampung waktu kapal ekonomi mulai bocor. Yang lebih liar lagi tuh bisnis servis barang lama. Nah ini saudara kandungnya bisnis barang bekas. Karena saat orang nggak sanggup beli baru, mereka bakal mati-matian mempertahankan barang lama tetap hidup. TV rusak diservis, mesin cuci ngadat dibenerin, laptop lemot di-upgrade, motor batuk-batuk diselamatin, bahkan sepatu rusak pun dijahit ulang. Orang bakal berubah dari mental ganti baru jadi mental yang penting masih bisa dipakai. Ini peluang gede banget yang sering diremehin anak muda sekarang. Karena kebanyakan maunya bisnis yang kelihatan keren di Instagram. Padahal, tukang servis yang kelihatan sederhana bisa dapat duit tiap hari tanpa harus joget-joget bikin konten motivasi. Krisis bikin orang lebih menghargai solusi dibanding pencitraan. Dan orang yang bisa bikin barang lama hidup lagi bakal dicari terus tanpa perlu banyak bacot marketing. Coba lo pikir pakai otak dingin. Kalau harga elektronik naik gara-gara dolar naik, orang bakal mikir 1000 kali buat beli baru. Tapi kalau barang lama masih bisa dibenerin dengan biaya murah, ya jelas pilih servis. Nah, disitulah duit ngalir deras ke tukang servis. Yang punya skill beneran bakal kebanjiran pelanggan. Bahkan, nanti ada masa di mana tukang servis bagus lebih dicari daripada sales barang baru. Dan lucunya ya, banyak orang baru nyadar pentingnya skill praktis pas keadaan udah kepepet. Dulu nganggap remeh tukang servis, sekarang malah nyantri minta tolong. Karena krisis itu nyabut topeng gaya hidup palsu. Orang mulai balik ke kebutuhan dasar. Semua yang bisa menghemat pengeluaran bakal dicari mati-matian. Dan bisnis servis tuh masuk kategori penyelamat dompet masyarakat. Yang serem dari krisis 2027 nanti, tuh kemungkinan banyak barang impor makin mahal, spare part naik, harga baru naik, biaya hidup naik semua. Tapi manusia tetap butuh alat buat hidup. Mereka tetap butuh HP buat kerja, motor buat jalan, laptop buat cari uang. Jadi pilihan paling masuk akal yang mempertahankan barang lama selama mungkin. Nah, pemain servis sama jual beli second bakal jadi raja kecil di tengah kekacauan. Tapi, ingat bos, jangan asal ikut-ikutan cuma karena denger cuan. Bisnis beginian butuh mental tahan banting. Kadang ketemu pelanggan rese, kadang barang zong, kadang ketipu. Tapi justru orang yang tahan main di lumpur beginian biasanya jadi paling kuat pas badai ekonomi datang. Karena mereka udah kebiasa muter uang dari pasar bawah yang perputarannya nggak pernah mati. Dan santai dulu, ini baru usaha kedua. Masih ada usaha lain yang lebih sadis lagi. Ada bisnis yang bahkan tumbuh subur dari kepanikan orang. Ada juga usaha yang kelihatannya sederhana, tapi pas krisis malah jadi mesin ATM berjalan. Jadi jangan kemana-mana bos, karena makin ke belakang, makin brutal peluang yang bakal gua bongkar. Usaha ketiga yang bakal meledak pas krisis 2027 nanti, tuh bisnis kebutuhan harian murah. Kedengarannya biasa. Nah, itu masalahnya bos. Banyak orang gagal kaya karena ngeremehin bisnis yang terlalu rakyat. Padahal justru barang kebutuhan harian itu napas hidup masyarakat. Sabun, beras, gas, telur, minyak, kopi saset, rokok eceran, air galon. Barang-barang beginian nggak pernah berhenti dicari walaupun ekonomi lagi jungkir balik. Orang boleh berhenti healing, tapi nggak bisa berhenti hidup. Dan pas krisis datang, pola belanja orang berubah brutal. Mereka nggak lagi belanja banyak di supermarket sambil gaya dorong troli penuh. Mereka mulai cari warung murah, toko grosir kecil, atau penjual yang bisa kasih harga paling waras. Bahkan orang mulai beli sasetan lagi buat ngirit. Dari sinilah pemain kebutuhan harian mulai panen diem-diem. Mereka nggak kelihatan glamor, tapi duitnya ngalir tiap hari kayak keran bocor. Lo bakal kaget ngelihat betapa kuatnya bisnis receh beginian. Karena keuntungan terbesarnya bukan margin gede, tapi perputaran cepat.
Orang beli terus tiap hari tanpa perlu dibujuk. Dan yang paling penting, barang kebutuhan harian tuh punya satu kekuatan yang bisnis lain nggak punya. Orang beli karena butuh, bukan karena pengen. Nah, beda tipis itu yang bikin bisnis ini tahan banting kayak batu kali. Yang lucu tuh banyak anak muda sekarang malu buka usaha sembako kecil. Maunya langsung coffee shop industrial, startup keren, atau brand fashion so eksklusif. Padahal pas krisis nanti, yang rame bukan tempat estetik. Yang rame justru toko kecil yang jual kebutuhan murah buat warga sekitar. Karena waktu keadaan susah, manusia balik jadi realistis. Mereka nggak mikirin feed Instagram, mereka mikirin isi dapur. Dan gua kasih tahu ya bos, pemain kebutuhan harian yang pinter itu bukan cuma jual barang. Mereka ngerti psikologi warga sekitar. Mereka tahu kapan orang lagi bokek, kapan orang butuh utang kecil, kapan stok harus ditambah. Bahkan warung kecil yang kelihatannya sederhana bisa punya pelanggan loyal lebih kuat daripada brand besar, karena mereka dekat sama kebutuhan hidup masyarakat bawah. Krisis tuh bikin orang makin sensitif sama harga. Selisih 2.000 aja bisa bikin orang pindah tempat belanja. Makanya pemain yang bisa main harga sambil tetap muter stok bakal jadi monster di 2027 nanti. Dan jangan salah, keuntungan kecil kalau muternya cepet itu lebih serem daripada untung gede tapi barang nggak jalan. Banyak bisnis kelihatan mewah tapi sekarat karena nggak ada cash flow. Sementara warung kecil terus hidup tiap hari. Yang lebih ngeri lagi, pas ekonomi makin susah, banyak orang mulai buka usaha kecil-kecilan dari rumah. Nah, mereka juga butuh stok barang murah buat dijual lagi. Jadi pemain grosiran kebutuhan harian bakal makin kuat. Dari minyak goreng sampai kopi sachet, bisa jadi mesin uang kalau ngerti jalurnya. Ini bisnis yang kelihatannya membosankan, tapi justru paling tahan dipukul keadaan. Lo jangan kebanyakan termakan konten motivasi yang bilang sukses harus selalu unik. Kadang sukses tuh sesimpel jual barang yang pasti dibutuhin orang tiap hari. Masalahnya banyak orang gengsi main di pasar bawah. Padahal pasar bawah itu lautan duit paling besar. Orang kaya jumlahnya sedikit, tapi rakyat biasa banyak banget. Dan waktu krisis datang, pasar bawah justru makin aktif nyari solusi murah. Sekarang masuk usaha keempat. Ini yang bakal makin brutal karena efek PHK di mana-mana. Usaha makanan frozen dan siap masak. Nah, ini bakal meledak karena orang mulai nyari cara hemat tenaga sekaligus hemat uang. Mereka malas beli mahal di luar, tapi juga nggak punya waktu masak ribet. Akhirnya frozen food jadi penyelamat hidup. Tinggal goreng, tinggal angetin, langsung makan. Simple, murah, kenyang. Dan jangan salah, frozen food tuh bukan cuma nugget sama sosis doang sekarang. Udah makin liar variasinya. Ada lauk rumahan frozen, sambal frozen, sayur siap masak, sampai paket hemat buat anak kos. Krisis bikin orang makin pragmatis. Mereka nggak cari makanan fancy. Mereka cari makanan yang bikin hidup tetap jalan tanpa bikin kantong bolong. Dan bisnis yang bisa nyelesain masalah praktis kayak gini biasanya cepet meledak. Yang bikin bisnis frozen makin serem tuh karena bisa dijalankan dari rumah. Banyak orang nanti bakal kehilangan kerja tetap, akhirnya nyari penghasilan tambahan. Nah, jualan frozen tuh fleksibel banget. Bisa online, bisa titip warung, bisa lewat grup WhatsApp komplek. Bahkan ibu rumah tangga pun bisa muter bisnis beginian tanpa harus punya ruko mewah. Makanya jangan remehin usaha rumahan pas krisis. Kadang justru paling tahan banting. Gua udah ngeliat pola ini dari sekarang. Orang mulai males keluar uang buat makan mahal. Mereka lebih pilih stok makanan di rumah buat jaga-jaga. Dan pas ketidakpastian ekonomi makin tinggi, kebiasaan itu bakal makin kuat. Orang pengen aman, mereka pengen punya makanan cadangan. Nah, pemain frozen food bakal masuk jadi solusi paling masuk akal buat kondisi kayak gitu. Yang bikin miris tuh banyak orang baru sadar pentingnya bisnis kebutuhan dasar pas hidup mulai kepepet. Dulu sibuk ngejar bisnis viral yang modal pencitraan. Sekarang mulai ngerti kalau bisnis paling kuat tuh bisnis yang nyambung langsung ke kebutuhan hidup manusia. Makan, minum, kebutuhan rumah, perbaikan barang. Itu semua nggak bakal mati walaupun ekonomi lagi babak belur. Dan tenang bos, ini belum setengahnya. Masih ada usaha-usaha lain yang lebih gila lagi. Ada bisnis yang tumbuh dari rasa takut orang. Ada usaha yang dulunya dipandang sebelah mata, tapi pas krisis malah bikin pemiliknya tidur nyenyak sementara yang lain sibuk gali lobang tutup lobang. Jadi tahan terus nongkrong lo di sini karena bagian selanjutnya bakal makin nusuk realita. Usaha kelima yang bakal meledak pas krisis 2027 nanti tuh, bisnis utang kecil dan jasa talangan harian. Nah, ini topik yang agak gelap bos, tapi realitanya emang begitu. Saat ekonomi mulai sesak, banyak orang nggak butuh pinjaman gede. Mereka cuma butuh bertahan sampai minggu depan.
buat beli beras, bayar listrik, isi bensin, atau nutup cicilan yang udah ngintip depan rumah. Dan di saat kayak gitu, orang yang punya akses uang cepat bakal punya kuasa gede banget di pasar bawah. Gua bukan ngomong soal rentenir brutal yang narik motor orang sambil bentak-bentak ya, tapi lebih ke pola bisnis yang ngerti satu fakta pahit. Saat krisis, cash itu jadi raja. Orang bisa punya barang, punya skill, punya ijazah, tapi kalau nggak ada uang muter buat hidup sehari-hari, semuanya terasa percuma. Makanya, jasa talangan kecil, bayar nanti atau sistem cicilan ringan bakal makin dicari masyarakat. Dan jangan salah, banyak warung kecil sebenarnya udah main pola beginian dari dulu. Utang dulu bang, besok gua bayar. Kedengaran receh, tapi itu tanda ekonomi rakyat bawah lagi goyang. Nah, pemain yang bisa bikin sistem sederhana buat bantu kebutuhan harian masyarakat bakal punya pelanggan loyal. Karena waktu hidup lagi susah, orang nggak cuma nyari barang murah, mereka nyari tempat yang ngerti kondisi mereka. Yang serem tuh, krisis bikin orang berubah mental. Orang yang tadinya gengsi ngutang, mulai terpaksa nyari pinjaman kecil. Dan disitulah bisnis-bisnis yang berhubungan sama cash flow rakyat bakal tumbuh liar. Agen pembayaran, top up, transfer uang, cicilan kecil, sampai jasa titip kebutuhan harian bakal makin sibuk. Karena di masa susah, orang lebih fokus bertahan daripada mikirin image. Lo perhatiin aja nanti, banyak orang mulai nyari penghasilan sampingan sekecil apapun. Dan salah satu usaha yang bakal rame tuh jasa beli jual akun, jasa admin online, sampai jasa bantu jual barang orang lain. Kenapa? Karena semua orang lagi butuh duit cepat. Bahkan barang pribadi yang dulu disayang bakal mulai dijual satu-satu. Dan orang yang punya jaringan pembeli bakal jadi penghubung yang dicari banyak orang. Ini yang kadang nggak dipahami orang so idealis. Krisis itu bikin ekonomi bergerak di jalur survival. Orang nggak lagi mikirin mimpi besar dulu. Mereka fokus bisa makan besok apa enggak. Nah, bisnis yang bisa bantu orang bertahan sehari demi sehari bakal hidup terus. Makanya, banyak usaha sederhana justru makin brutal waktu ekonomi lagi rusak-rusaknya. Masuk usaha ke-6, ini bakal bikin banyak orang nyengir sinis dulu, tapi ujung-ujungnya sadar sendiri. Bisnis thrift dan pakaian murah. Bos, jangan remehin dunia baju bekas. Pas krisis nanti, orang masih pengen tampil manusiawi walaupun isi rekening mulai megap-megap. Dan thrift tuh jadi jalan tengah paling masuk akal. Bisa tetap gaya tanpa harus jual ginjal buat beli brand baru. Yang bikin thrift makin meledak tuh karena anak muda sekarang udah nggak terlalu malu pakai barang second. Bahkan ada yang bangga karena dianggap unik. Nah, bayangin, kalau tren itu ketemu kondisi ekonomi susah, ledakannya bakal lebih gila lagi. Orang mulai pindah dari mall ke pasar thrift, dari brand mahal ke pakaian pre-love, dan pemain yang ngerti cara pilih barang bagus bakal muter duit cepet banget. Lucunya ya bos, banyak orang kaya baru lahir dari bisnis yang dulu dicemooh. Dulu thrift dianggap usaha orang susah. Sekarang, banyak yang omzetnya bikin melongo. Karena mereka ngerti satu hal penting. Mayoritas manusia pengen kelihatan layak dengan biaya serendah mungkin. Dan krisis 2027 bakal bikin mental hemat makin dominan di mana-mana. Bahkan bukan cuma pakaian, sepatu second, tas second, aksesoris second, semuanya bakal muter deras. Karena daya beli turun, tapi keinginan tampil nggak hilang. Manusia tuh aneh, lagi bokeh pun masih pengen kelihatan oke. Dan bisnis thrift hidup dari sifat manusia yang satu itu. Makanya pasar ini nggak pernah bener-bener mati, cuma kadang diremehkan sama orang yang terlalu sibuk ngejar gengsi. Yang paling sadis tuh, margin di bisnis thrift kadang nggak masuk akal. Barang dapat murah, dibersihin dikit, difoto bagus, langsung naik harga berkali-kali lipat. Dan pas krisis, stok barang second bakal makin banyak karena orang butuh duit cepat. Artinya apa? Pemain thrift punya ladang barang murah lebih luas buat diputar lagi. Ini kayak lingkaran uang yang terus muter tanpa henti. Tapi ingat ya bos, bisnis beginian juga butuh mata tajam. Lo harus ngerti barang yang dicari pasar. Jangan asal angkut semua barang kayak pemulung kalap. Yang jalan tuh yang ngerti selera orang. Tahu mana barang yang masih layak jual, mana yang cuma bikin gudang penuh. Dan percaya deh, pemain thrift yang serius tuh kadang lebih jago baca tren dibanding toko fashion biasa. Yang bikin gua geleng-geleng tuh, banyak orang masih nganggep sukses harus kelihatan elit. Padahal pas krisis nanti, justru bisnis yang nyentuh rakyat bawah yang bakal paling kuat. Karena jumlah mereka paling banyak. Dan ketika jutaan orang sama-sama nyari cara hemat, bisnis hemat bakal berubah jadi mesin uang paling liar. Dan santai bos, masih ada satu usaha terakhir yang paling brutal dari semuanya. Usaha yang tumbuh dari ketakutan terbesar manusia pas ekonomi runtuh. Banyak orang nggak sadar kalau bisnis ini selalu hidup di setiap masa krisis. Dan yang ngerti cara mainnya dari sekarang, bisa jadi salah satu orang yang malah naik level, waktu yang lain sibuk tenggelam. Usaha ketujuh, nah
Ini dia bos, yang paling brutal sekaligus paling sensitif. Bisnis kesehatan murah dan kebutuhan bertahan hidup. Gua kasih tahu ya, pas ekonomi mulai hancur, orang mungkin bisa nahan beli baju baru, nahan nongkrong, nahan liburan, tapi sakit mana bisa dijadwal. Dan di saat biaya rumah sakit makin bikin kepala panas, masyarakat bakal nyari semua alternatif yang lebih murah buat jaga badan tetap hidup. Makanya, jangan heran kalau nanti obat generik, vitamin murah, jamu rumahan, sampai layanan kesehatan sederhana bakal rame diserbu orang. Karena saat krisis, manusia mulai sadar satu hal penting, sehat itu mahal. Dan lucunya, banyak orang baru peduli kesehatan pas ekonomi lagi babak belur. Mereka takut sakit bukan cuma karena sakitnya, tapi karena biaya berobat bisa bikin keluarga ambruk. Yang bakal makin liar tuh bisnis makanan sehat murah. Dulu orang anggap makan sehat itu gaya hidup anak gym sama seleb Instagram. Tapi pas krisis nanti, orang mulai ngerti kalau sakit itu jauh lebih mahal daripada jaga badan. Akhirnya, makanan sederhana tapi sehat bakal punya pasar gede. Catering hemat, minuman herbal, lauk rumahan minim minyak, itu semua bakal naik pelan-pelan tanpa banyak orang sadar. Dan jangan salah bos, bisnis air bersih juga bakal makin penting. Kedengeran receh, justru itu masalahnya. Orang terlalu sering ngeremehin bisnis yang nyambung langsung sama hidup manusia. Padahal pas keadaan susah, kebutuhan dasar jadi rebutan. Air galon, isi ulang, filter air murah, semua bakal makin dicari. Karena waktu ekonomi goyang, orang mulai motong pengeluaran di banyak hal, kecuali yang nyangkut hidup sehari-hari. Yang bikin usaha kesehatan makin ngeri pas krisis adalah efek stres massal. Orang banyak kehilangan kerja, utang numpuk, rumah tangga mulai tegang, tidur nggak tenang, dan semua itu bikin masalah kesehatan naik diam-diam. Dari mah, darah tinggi, insomnia, sampai mental drop. Nah, pemain yang bisa jual solusi murah buat bikin orang tetap waras bakal dicari terus. Dunia boleh chaos, tapi manusia tetap pengen merasa aman. Lo bakal ngeliat nanti, orang mulai nyari produk-produk yang bikin hidup terasa lebih ringan. Minuman penenang, herbal, pijat murah, terapi sederhana, semuanya punya pasar. Karena saat tekanan hidup makin brutal, orang rela bayar buat dapat sedikit rasa tenang. Dan ini bukan soal malas atau lemah, ini realita keras waktu ekonomi nyekik masyarakat dari segala arah. Tapi dari semua usaha yang gue bahas tadi, ada satu benang merah yang harus lo ngerti. Semua bisnis yang bakal meledak pas krisis itu punya kesamaan. Mereka nyelesain masalah nyata, bukan jual mimpi palsu, bukan jual pencitraan. Mereka hadir karena manusia butuh bertahan hidup. Dan selama manusia masih makan, masih sakit, butuh barang murah, bisnis-bisnis itu bakal terus dicari. Masalahnya sekarang banyak orang masih kebanyakan nunggu sempurna, nunggu modal gede, nunggu waktu tepat, nunggu keadaan enak. Padahal krisis nggak nunggu siapa-siapa bos, dia datang aja. Dan waktu badai mulai turun, orang yang udah nyiapin perahu kecil biasanya lebih selamat dibanding yang sibuk pamer kapal mewah tapi bocor di mana-mana. Gua nggak bilang 2027 pasti kiamat ekonomi, tapi tanda-tandanya udah mulai kelihatan pelan-pelan. Harga naik, kerja makin gak stabil, PHK mulai muncul di mana-mana, daya beli mulai ngos-ngosan. Nah, di kondisi kayak gini, orang yang cuma bisa ngeluh bakal habis dimakan keadaan. Tapi orang yang mulai buka mata sama kebutuhan pasar, mereka punya peluang buat naik kelas diam-diam. Dan ingat ya, peluang terbesar sering muncul di tempat yang paling diremehin. Warung kecil, servis receh, barang second, frozen food, thrift, kebutuhan harian, itu semua kelihatannya biasa aja. Tapi justru karena banyak orang gengsi masuk situ, persaingannya kadang nggak segila bisnis sok modern yang isinya cuma bakar duit demi kelihatan keren. Yang paling penting tuh bukan bisnis apa yang lo jalanin, tapi apakah bisnis lo relevan waktu orang lagi susah. Karena pas ekonomi bagus, hampir semua orang bisa kelihatan jago bisnis.
Tapi pas krisis datang, baru kelihatan siapa yang beneran ngerti kebutuhan manusia. Dan sejarah selalu nunjukin satu hal, bisnis yang paling dekat sama kebutuhan dasar biasanya paling susah mati. Jadi mulai sekarang coba buka mata lebih lebar. Jangan cuma ngelihat bisnis dari tampilannya doang. Kadang yang kelihatan kecil justru paling rakus nyedot uang pasar. Dan jangan terlalu sibuk ngejar validasi orang. Karena waktu krisis datang, yang nyelamatin hidup bukan pujian netizen, tapi cash flow yang terus jalan tiap hari. Kalau lu ngerasa video ini nusuk realita, berarti bagus. Karena kadang manusia emang harus ditampar dulu biar bangun. Dunia lagi berubah cepat, bos. Yang kaku bakal patah, yang peka bakal bertahan. Dan orang yang bisa baca arah kebutuhan masyarakat dari sekarang punya kesempatan lebih besar buat gak ikut tenggelam pas ombak ekonomi mulai ngamuk. Dan percaya deh, 2027 nanti bakal jadi tahun dimana banyak topeng bisnis copot semua. Yang cuma modal gaya bakal kelihatan kosong. Yang ngerti cara main di kebutuhan dasar bakal makin kuat. Jadi pertanyaannya sekarang cuma satu. Waktu badai datang nanti, lu mau jadi orang yang panik nyari pelampung atau orang yang udah jualan pelampung dari awal? Sekarang, coba lo duduk bentar dan pikirin ini baik-baik, bos. Kenapa tiap krisis selalu ada orang yang jatuh miskin, tapi di saat yang sama ada juga yang malah naik level? Jawabannya pahit, karena sebagian besar manusia terlalu sibuk hidup nyaman sampai lupa dunia bisa berubah brutal kapan aja. Mereka ngira gaji bulanan itu aman, mereka ngira perusahaan bakal setia, mereka ngira ekonomi bakal baik-baik terus. Padahal realitanya, dunia bisnis tuh nggak pernah punya belas kasihan buat orang yang lengah. Dan krisis 2027 nanti, kemungkinan besar bukan tipe badai yang datang pelan sambil permisi. Ini bakal jadi tekanan panjang yang bikin mental orang rontok satu-satu. Harga naik diam-diam, penghasilan makin seret, lapangan kerja makin kejam. Orang bakal mulai sadar kalau hidup modern yang selama ini mereka banggakan ternyata rapuh banget. Sekali pemasukan goyang, semuanya ikut oleng. Cicilan jadi monster, tagihan jadi mimpi buruk, dan dari situ kepanikan mulai nyebar. Yang bikin gua miris tuh banyak orang masih sibuk cari hiburan buat lupa realita. Scroll TikTok berjam-jam, debat receh di komen, pamer hidup padahal dompet ngos-ngosan. Mereka nggak sadar kalau badai ekonomi nggak peduli lo siap mental atau nggak, dia tetap datang. Dan waktu itu terjadi, skill paling penting bukan lagi sekedar kerja keras, tapi kemampuan baca peluang di tengah kekacauan. Makanya gue bilang dari awal, usaha-usaha yang bakal meledak pas krisis tuh bukan bisnis yang paling keren, tapi bisnis yang paling dibutuhin manusia. Makanan murah, barang second, service, frozen food, thrift, kebutuhan harian, kesehatan murah, semua itu mungkin kelihatan biasa sekarang. Tapi waktu ekonomi mulai brutal, bisnis beginian berubah jadi jalur nafas masyarakat. Dan orang yang udah masuk lebih awal bakal punya posisi kuat banget. Lo tahu kenapa banyak orang gagal nangkap peluang? Karena mereka terlalu sibuk ngejar validasi. Takut dibilang usaha kecil, takut dibilang gak elit. Padahal duit gak pernah peduli gengsi, bos. Pasar juga gak peduli pencitraan. Yang pasar peduli cuma satu, siapa yang bisa nyelesain masalah mereka dengan cepat dan murah. Selesai. Sesimpel itu, tapi manusia sering kalah sama egonya sendiri. Dan lucunya lagi, pas krisis nanti, banyak orang bakal tiba-tiba jadi realistis. Orang yang dulu gengsi makan warteg mulai ngantri lauk murah. Yang dulu anti barang second, mulai rajin buka marketplace bekas. Yang dulu ketawa ngeliat tukang servis, sekarang malah nyari mereka setengah mati. Krisis tuh punya kemampuan buat ngebuka topeng kehidupan palsu manusia. Semua balik ke kebutuhan dasar. Gua nggak nakut-nakutin ya, tapi kalau lu jujur ngelihat keadaan sekarang, tanda-tandanya udah mulai muncul. Perusahaan makin gampang PHK orang, harga kebutuhan makin liar, anak muda makin susah beli rumah, dan tekanan hidup makin bikin orang gampang stres. Artinya apa? Artinya masyarakat bakal makin sensitif soal uang, dan bisnis yang bisa bantu mereka hemat bakal jadi rebutan. Yang paling bahaya tuh orang yang terlalu nyaman jadi penonton. Mereka cuma nonton berita ekonomi sambil ngomel, tapi nggak gerak nyiapin apa-apa. Padahal, kesempatan sering datang sebelum mayoritas orang sadar. Waktu semua orang panik, biasanya udah telat buat mulai dari nol. Makanya, pemain yang cerdas tuh gerak waktu keadaan masih kelihatan aman. Karena mereka tahu, badai nggak pernah ngasih aba-aba panjang.
Dan satu lagi yang harus lo tanam di kepala, krisis itu bukan akhir dunia, tapi krisis adalah seleksi brutal, yang adaptif bertahan, yang keras kepala tenggelam. Sesimpel itu, dunia bisnis gak nanya lo capek atau enggak, pasar gak peduli lo lagi malas atau sedih. Kalau lo bisa kasih solusi buat kebutuhan masyarakat, duit bakal nyari lo. Tapi kalau lo cuma sibuk gaya tanpa nilai nyata, pelan-pelan lo bakal ketinggalan. Gue juga gak bilang semua orang harus langsung resign terus buka usaha besok pagi, jangan goblok juga. Tapi minimal mulai buka mata, belajar baca kebutuhan pasar, belajar ngerti perputaran uang rakyat bawah. Karena justru di situ denyut ekonomi paling nyata. Orang miskin dan kelas menengah itu jumlahnya besar banget. Dan saat sama-sama butuh solusi murah, disitulah pasar raksasa terbentuk. Kadang peluang terbesar tuh bukan yang paling wah, tapi yang paling konsisten dibutuhin setiap hari. Orang makan tiap hari, orang butuh air tiap hari, orang butuh barang murah tiap hari, orang sakit tiap hari. Selama kebutuhan itu ada, bisnis yang nyambung ke situ bakal tetap hidup walaupun dunia lagi kacau. Dan itu sebabnya banyak orang sederhana bisa kaya diem-diem tanpa perlu banyak pamer. Jadi abis nonton ini jangan cuma bilang, wah masuk akal juga. Percuma bos, pengetahuan tanpa gerak itu cuma hiburan. Mulai perhatiin sekitar lo, lihat orang lagi kesulitan di mana, lihat kebutuhan apa yang makin sering dicari. Karena bisnis paling cuan itu biasanya lahir dari masalah yang dialami banyak orang, bukan dari ide keren yang cuma dipuji segelintir orang di internet. Dan kalau nanti 2027 beneran jadi tahun berat, setidaknya lo nggak jadi orang yang sepenuhnya buta arah. Lo udah ngerti kemana arus uang kemungkinan bergerak. Lo udah ngerti kenapa bisnis sederhana bisa jadi monster waktu ekonomi hancur. Dan siapa tahu, justru di masa yang bikin banyak orang takut itu, hidup lo malah mulai berubah naik level pelan-pelan. Karena pada akhirnya bos, dunia ini nggak dimenangin sama orang paling pintar ngomong. Dunia dimenangin sama orang yang paling cepat ngerti kebutuhan manusia. Dan saat mayoritas orang sibuk panik ngelihat badai, selalu ada segelintir orang yang diam-diam lagi buka payung, jual pelampung, lalu ngitung uang sambil senyum kecil.